pengen diet, pengen nurunin BB, tapi maunya nggak perlu olahraga. Hai semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku. Dan di video kali ini aku bakalan share atau kasih informasi ke kalian, bisa nggak sih kita diet tanpa melakukan olahraga? Nah, ini pertanyaan yang paling sering banget ditanyain. Mungkin mereka nggak bisa olahraga karena nggak suka olahraga, nggak ada waktu, atau begitu mau coba olahraga badannya sakit, pegel, pokoknya alasan-alasan yang lainnya yang mereka tuh pengen diet, pengen nurunin BB, tapi maunya nggak perlu olahraga. Nah, kalau kalian pengen tahu jawabannya, kalian boleh simak video ini. Yang menyebabkan kita gemuk atau overweight adalah makanan. Semakin banyak kita mengkonsumsi makanan, semakin banyak pula tubuh kita menyimpan kalori yang berlebihan ini, dan itu yang ditumpuk menjadi lemak. Mengkonsumsi kalori yang berlebihan setiap harinya dari waktu ke waktu, kebayang nggak, dari jangka waktu seminggu, sebulan, bahkan bertahun kita punya kebiasaan mengkonsumsi kalori yang berlebihan dan membakar kalori hanya sedikit, atau kalori yang keluar itu tidak seimbang dengan kalori yang kita masukkan. Nah, ini yang menyebabkan kita benar-benar menimbun kalori yang berlebihan dan tentunya menjadi gemuk. Artinya jelas banget, yang buat kita gemuk itu adalah makan yang berlebihan. Jadi yang buat kita kurus tentu pola makannya juga. Dengan mengkonsumsi kalori yang lebih sedikit dibandingkan dengan kalori yang kita keluarkan, maka kita akan menggunakan kalori yang ada di tubuh kita atau lemak yang ada di tubuh kita, maka BB kita akan turun karena tubuh kita membakar kalori yang disimpan, yaitu dari lemak tubuh kita. Jadi bisa dibilang sebenarnya 80-90% kondisi tubuh kita itu dipengaruhi oleh makanan, dan sisanya 10-20% itu dibantu dengan olahraga atau aktivitas bergeraknya kita. Jadi kalau misalnya ditanyakan bisa nggak sih turun BB tanpa olahraga? Tentu jawabannya bisa, dan aku mau share beberapa tips yang bisa kalian lakukan kalau misalnya kalian mau diet atau turun BB tanpa harus olahraga. Yang pertama, pastikan kalian mengkonsumsi kalori yang lebih sedikit dibanding dengan kalori yang kalian gunakan atau kalian bakar sehari-hari. Nah, untuk informasi ini kalian bisa cek BMR-nya kalian berapa, konsumsi kalori harian kalian itu berapa lewat kalkulator, atau informasi sesuai dengan usia kalian, umur kalian, berat badan kalian, tinggi, dan faktor-faktor lainnya. Aku udah jelaskan cara mengetahui informasi tersebut sebelumnya di video, kalian boleh cek di sini atau di link di bawah. Jadi kalian bisa tahu konsumsi kalori kalian itu berapa banyak, dan kalian juga bisa mengurangi konsumsi kalori kalian. Nah, cara yang tepat atau cara yang baik itu jangan terlalu ekstrim mengurangi konsumsi kalorinya atau defisit kalorinya yang terlalu berlebihan. Untuk tips amannya kalian juga boleh ikutin video di sini, atau aku bakalan buat link di bawah. Kalian boleh cek informasinya, dan kira-kira defisit kalori yang baik itu berapa banyak yang bisa kalian kurangin untuk diet dengan cara yang sehat dan sustainable. Nah, yang berikutnya, kalian rubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik. Kalian pasti tahu penyebab gemuk itu apa. Aku juga udah pernah buat videonya alasan atau penyebab yang jadi gemuk. Nah, kalian boleh cek apakah kalian salah satu orang yang punya kebiasaan buruk dan menyebabkan kalian gemuk. Nah, yang berikutnya itu adalah merubah pola hidup. Merubah pola hidup sehari-harinya seperti apa. Kalian pasti tahu kebiasaan buruk apa yang kalian punya. Nah, itu yang harus dirubah pelan-pelan. Nggak harus ekstrim tiba-tiba makan makanan yang direbus-rebus aja, atau nggak pakai gula, nggak pakai minyak sama sekali, nggak. Tapi benar-benar gimana kita merubah kebiasaan yang tadinya ekstrim atau berlebihan. Nah, pelan-pelan dirubah sampai kita bisa adaptasi dengan opsi atau pilihan yang lebih baik dan lebih sehat. Dan kita juga belajar memilih makanan dengan nutrisi yang lebih tinggi dibanding dengan makanan yang cuman enak di mulut tapi tinggi kalori, sementara nutrisinya itu lebih rendah, dan lebih mengutamakan konsumsi makanan real food atau makanan yang tidak diproses. Ini aku udah pernah jelaskan sebelumnya juga, bahwa makanan yang diproses biasanya kalorinya lebih tinggi dan tubuh kita juga memprosesnya itu bisa lebih lama dibandingkan dengan real food atau makanan yang terdiri dari satu ingredient saja. Misalnya makan kentang, anggaplah cuma dipanggang, kasih garam atau bumbu secukupnya, dibandingkan dengan kita olah kentang menjadi pergedel atau olahan makanan yang lainnya yang pakai tepung atau pakai santan, pakai bahan-bahan yang lainnya. Itu pasti kalorinya berbeda dan tubuh kita pun memproses makanan tersebut lebih lama. Lebih baik kita mengutamakan konsumsi real food dibanding dengan makanan-makanan yang diproses lainnya. Nah, merubah kebiasaan buruk yang tadi ini, yaitu konsumsi makanan yang berlebihan, konsumsi makanan yang
kurang baik buat tubuh kita, berlebihan juga, itu nggak bisa kita rubah dalam waktu sebulan. Karena apa? Kita bisa gemuk ini dibentuk dari kebiasaan yang udah berbulan-bulan, bertahun bahkan. Jadi untuk merubah kebiasaan hidup kita sehari-harinya, pola hidup kita sehari-harinya, itu juga butuh waktu. Kasih waktu buat diri kalian merubah kebiasaan ini. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Misalnya yang tadinya setiap hari makan gorengan, absen karena di sebelah mungkin ada warung gorengan, jadi setiap hari lewat cium wanginya, oh pengen beli gorengan, mungkin setiap hari makan goreng 2 gitu. Nah mungkin besok bisa dikurangin jadi 1, minggu depannya itu bisa dirubah jadi cuma 3 kali seminggu, minggu depannya lagi itu bisa dirubah jadi sekali seminggu, dan sampai berikutnya dari waktu ke waktu. Dan kalian tuh bisa merubah kebiasaan ini bukan hanya sekedar kayak harus gitu, tapi kalau lagi pengen aja gitu. Nah sama kayak aku beberapa tahun yang lalu punya kebiasaan makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, yang manis-manis, yang digoreng gitu, tapi merubah pelan-pelan dari waktu ke waktu. Nah kalau kayak sekarang, kalau misalnya lagi pengen donat atau pengen ice cream, lagi pengen yang manis, ya udah makan gitu. Tapi nggak yang kayak tiap hari nih, sekali seminggu harus makan ini, atau 2 kali seminggu harus makan goreng, enggak. Tapi kalau lagi pengen ya udah makan. Kalau misalnya lagi ada acara atau lagi berkunjung ke tempat keluarga, ada makanan yang tinggi kalori, ada makanan yang tinggi gula, manis-manis, it's okay makan gitu. Tapi nggak jadi kebiasaan, karena yang membuat kita gemuk itu bukan karena si makanan manisnya atau makanan yang tinggi gulanya, tapi kebiasaan kita yang sudah berlebihan, mengkonsumsi kalorinya yang berlebihan dari waktu ke waktu. Nah itulah yang buat kita gemuk. Jadi ini yang harus dirubah dari waktu ke waktu, walaupun perlahan, tapi bisa kita lakukan untuk jangka panjang dan jadi pola hidup kita. Nah sebenarnya kalian sendiri pasti tahu, kalian pasti menyadari, coba tanya ke diri sendiri, apa sih yang buat aku gemuk gitu. Pasti kalian tahu jawabannya, kebiasaan apa sih yang seharusnya kalian kurangin. Nah itu yang harus dirubah. Kita semua tahu bahwa buah jauh lebih sehat dibandingkan dengan gorengan, tapi kita juga tahu bahwa gorengan jauh lebih enak dan lebih nikmat di mulut dibandingkan dengan buah. Tapi kebiasaan kita yang udah cukup lama, itulah yang buat kita jadi gemuk atau overweight. Sama halnya dengan makanan yang lainnya, baik itu makanan dari produk tepung, misalnya mie atau roti, atau makanan yang lainnya, misalnya cemilan yang tinggi gula atau yang digoreng tinggi minyak gitu. Nah semua makanan-makanan ini kalau misalnya dikonsumsi cuman sesekali atau sekedar, it's okay, nggak masalah. Tapi karena kita udah kebiasaan dari hari ke hari dan itu udah jadi habit kita, itulah yang buat kita gemuk. Kesimpulannya adalah diet tanpa olahraga itu bisa banget, tapi kalau misalnya kalian mau lebih cepat prosesnya, kalau misalnya kalian melakukan diet dibarengin dengan olahraga, tentu ini manfaatnya jauh lebih baik. Dan selain untuk mendukung diet kalian, olahraga juga tentunya sangat baik untuk kesehatan. Dan dengan adanya olahraga di diet kalian, kalian akan membakar ekstra kalori juga. Nah kalau kalian membakar ekstra kalori, artinya konsumsi kalori kalian itu juga bisa dinaikin. Melakukan diet tanpa olahraga artinya konsumsi kalori kita itu harus lebih dibatasi. Nah konsumsi kalori kita itu lebih sedikit, karena konsumsi kalori dengan BMR atau tanpa aktivitas sangat berbeda dengan jumlah konsumsi kalori seseorang dengan aktivitas yang lebih aktif. Anggaplah 1-3 kali seminggu olahraga, itu untuk maintain kalorinya itu sangat berbeda. Jadi kalau misalnya kalian pilih melakukan diet dengan olahraga juga, kalian juga boleh konsumsi kalorinya itu lebih tinggi gitu. Jadi makanan kita pun lebih fleksibel, kita lebih punya opsi atau punya pilihan untuk makan lebih dibandingkan tiba-tiba kita diet tapi pola makannya itu langsung diturunin banyak banget, atau defisit kalorinya itu langsung bener-bener drastis. Nah olahraga juga nggak hanya untuk diet aja, tapi kita juga bisa menargetkan area atau otot di tubuh kita. Kalau misalnya kita pengen otot perutnya lebih terlihat gitu, pasti kalau dibarengin dengan olahraga kita bisa membentuk area tersebut. So pilihannya ada ke kalian masing-masing, apakah kalian tetap pilih melakukan diet tanpa olahraga atau diet dengan olahraga. Kalian boleh pilih menyesuaikan kondisi kalian masing-masing dan tentunya target kalian masing-masing. Apakah pengen cuman turun BB aja, atau pengen turun BB tapi badannya lebih berisi atau lebih kelihatan ototnya. Jadi pilihannya ada ke diri kalian masing-masing. Itu dia video yang bisa aku share kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video yang akan datang. Bye!